Sekali lagi saya bukan masalah bela miras loh, ya. Tapi ini nggak rasional, ini liquid. Misalkan Bapak jual 1 triliun, Pak, CACC, tiba-tiba di pasar 4 triliun. Kalau rugi sih nggak ada masalah, Pak. Tapi kalau untung ada kerugian negara loh, Bos. 1 triliun kita bisa bangun 40 sekolahan atau kita bisa bangun 10 rumah sakit. Yang itu juga kalau kita bandingkan, ini kalau 10 tahun yang akan datang 10 rumah sakit nilainya bukan 1 triliun lagi. Terus yang tanggung jawab saya harus masuk sel. Silakan kalau gubernur mau jual, jual. Saya nggak ikut-ikut, nggak ada tanda tangan pulpen hijau ini buat saya. Kenapa nggak dijual zamannya Foke? Kenapa nggak dijual zamannya Pak Sutioso? Kenapa nggak Pak Ahok? Kenapa nggak Pak Jokowi? Pak Jarot? Kenapa? Ini aset negara loh, Pak. Jangan main loh, Pak. Apakah ini berhubungan dengan janji politik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini saya ingin berbicara tentang Jakarta. Riset di Nagar Institute kami belum merilisnya, tetapi ada hal yang mengembirakan dari DKI tentang relasi antara DPRD dan eksekutif. Bahwa DKI Jakarta berada pada peringkat pertama relasi kedua penyelenggara negara ini di dalam memajukan demokrasi. Nagara Institute sendiri adalah sebuah lembaga yang fokus pada pemerintahan dan penguatan civil society, tentu saja juga di dalamnya adalah kebijakan publik. Hari ini salah satu yang mengemuka dari relasi antara kedua lembaga ini menyangkut dengan usulan dari Pemda, masukan dari Pemda yang ternyata juga memang termuat di RPJMD tentang penjualan aset, salah satu aset yang liquid ternyata, yakni Angker Bir, PT Delta, ya. Yang kemudian dijawab oleh ketua DPRD-nya mengatakan bahwa tidak akan saya jual itu. Saya pengen tahu, kita pengen tahu apa alasannya. Hari ini saya merasa terhormat dikunjungi oleh sahabat saya, kolega saya, Mas Prasetyo, ketua DPRD DKI. Mas Pras, terima kasih ya datang di tempat. Dan juga hadir Pak Riyadi, Kepala BP BUMD. Menteri Keuangannya Pak Anies ini adalah beliau. Ya. Oke, saya mulai dulu dari Pemda. Pak Riyadi, boleh nggak dijelaskan sebenarnya apa alasan usulan penjualan itu? Selain bahwa itu ada kaitannya dengan perpres yang diterbitkan oleh Presiden untuk tidak ada investasi tentang miras. Kita akan membicarakan dalam bagian yang lain diskusi kita. Baik, terima kasih Bang Faisal. Ya. Saya manggil Bang Faisal aja supaya lebih ini. Monggo, silakan. Ada 3 alasan kenapa Pemda DKI mengusulkan penjualan saham PT Delta Jakarta. Satu, karena secara regulasi sudah dituangkan di dalam RPJMD tahun 2017-2022. Pemerintahan Pak Anies. Pemerintahan Pak Anies, betul. Sudah masuk di sana. Jadi karena ini masuk di sana, ini diperdakan berarti itu atas perintah Perda. Kemudian yang kedua, ini semacam mengemban amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea 4. Di mana di sana salah satunya disebutkan bahwa negara berkewajiban melindungi seluruh bangsa. Bangsa Indonesia maksudnya. Nah, perlindungan apa yang mesti diberikan oleh negara kepada warganya? Salah satunya adalah perlindungan kesehatan. Kita tahu semua bahwa pemerintah saat ini sedang menghadapi pandemi dan pemerintah mendatangkan vaksin dengan nilai transaksi yang mungkin triliunan. Itu juga dalam rangka melindungi kesehatan warga negara. Pemerintah membangun rumah sakit, membangun puskesmas sampai ke pelosok-pelosok, itu juga dalam rangka melindungi kesehatan warganya. Pemerintah membentuk BPOM juga dalam rangka melindungi warganya dari makanan-makanan dan minuman yang potensial mengganggu kesehatan masyarakat. Jadi intinya adalah ini amanah dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45, alinea 4 khususnya. Yang ketiga, terkait dengan alasan kenapa kita pengen jual itu saham, secara hitung-hitungan finansial, kalau misalkan saham itu kita jual hari ini, mungkin laku sekitar 800 miliar. Kalau naik lagi, ini kan saham karena di lantai bursa sudah, itu kan fluktuatif harganya. Dulu sempat sampai 7.000 lebih.
Kalau katakanlah diambil rata-ratanya harganya sekitar 4.500 misalkan, itu maka kita akan dapatkan dana sekitar 1 triliun. Kalau kita diinvestasikan untuk bangun sekolahan misalkan dengan harga satu sekolahan 50 miliar, maka itu kita bisa bangun 40 sekolahan. Kalau kita terima dividen yang 50 miliar setiap tahun, kita butuh waktu 40 tahun berarti untuk bangun sekolah yang sama. Kalau kita harapkan dari dividen delta. Atau kalau misalkan kita bangun rumah sakit. Berapa dividen hari ini, Pak? Terakhir tahun 2020 kita dapat 80 miliar. Tapi tahun-tahun sebelumnya pernah lebih tinggi, pernah juga di bawahnya. Jadi kalau kita average rata-rata sedikit ini, bukan 80 miliar yang sekarang ini 104 miliar. 104 miliar. Iya. Jadi sih saya potong aja langsung lah, ini permasalahan ini harus betul-betul dicerna oleh masyarakat Jakarta. Saya sepakat kok apa yang dikatakan Pak Riyad, undang-undang apa ini. Permasalahannya gini Pak, kita punya sejarah Pak. Bapak juga jangan mengontrol masyarakat Jakarta yang positifnya. Kita juga lihat yang negatifnya Pak. Kenapa? Aki ini ada plus ada minus Pak. Yes. Ada istilah hidup saya ya. Ya. Ada satu kejadian cerita, ada PT Bir Bintang. Ya. Pada saat itu pemerintah tidak bisa masuk mendapatkan saham. Ya. Untuk apa tujuannya? Mengontrol sampai sejauh mana Bir Bintang ini dipasang di tengah RT RW masyarakat seluruhnya. Itu juga kita harus kontrol Pak. Datanglah itu PT Delta. Tahun 70 tuh diserahkan kepada Pak Ali Sadikin tanpa membeli saham. Tahun 70 ya? Tahun 70. Ya. Ya. Permasalahannya adalah ini kan bukan punya Pemda, Pak. Ini kan pemerintah dari Belanda itu diserahkan kepada pemerintah pusat, diserahkan kepada pemerintah daerah. Tahun 70 diterima oleh Pak Ali Sadikin dengan angka 26, sekian %. Apakah sama dengan hibah gitu? Ya saham Pak, saham dikasih, saham kosong lah kasarnya. Ini kalau bahasa kasarnya papasan perang lah kita dikasih. Ya. Pertanyaan buat saya Pak, kalau ini dilempar ke saham, tiba-tiba ini meledak, apa yang dikatakan Bapak 1 triliun itu nggak ada apa-apanya Bos. Ini angka bisa besar Bos. Ini adalah perusahaan sehat. Bukan sekali lagi saya minum miras loh. Kalau dulu saya mantan Bos. Saya anak jalanan. Saya tahu. Ya nggak? Tapi saya, apakah saya nggak boleh tobat? Tobat, tapi juga rasional Pak. Perpres Presiden yang kemarin mencabut lampiran 3 itu kan mengatakan, ini kesimpulannya ada nih Pak. Investasi masuk baru itu di stop. Yang ada aja lu beresin. Kalau ada yang ada udah nggak beresin dipotong. Kita pendapatan dari itu juga ada loh Pak. Nah kalau saya sebagai Anies Baswedan, saya serahkan aja ke pemerintah pusat. Saya kajian nggak dapat kok. Yang ada dapat surat nih. Terbukti ini surat nih, Bo. Nih. Apakah ada lampiran? Surat Pak Anies Baswedan tuh. Pertama. Apakah ada lampiran kajiannya? Kedua. Nggak, Anda ingin mengatakan bahwa usulan itu tanpa ada kajian? Tanpa ada kajian, Bapak. Oke, saya usulan ketiga lagi ini masih ada, Pak. Saya harus jelaskan semua. Ini apa ada kajiannya? Cuma begini aja surat ke saya. Yang keempat baru saya duduk di meja ada ini, Pak. Tertanggal 9. Ini baru nih, Pak. Yang paling baru. Hari ini. Saya juga disampaikan juga. Sama juga. Itu tentang apa nih? Permohonan. Permohonan penjualan PT Delta. Tahan di situ dulu, Pak Ketua. Iya, siap. Pak Riyadi. Iya. Saya tadi sebenarnya mau bertanya, kenapa Anda berpikir menjual barang bagus? Biasa Pak, di dalam pasar itu yang namanya perusahaan untung rugi itu biasa. Tapi ini adalah saham perusahaan yang liquid. Ya kan kalau hanya memikirkan 1 triliun hari ini dapat. Betul juga kata Pak Ketua tadi. Kalau tiba-tiba ternyata meledak sahamnya dan Anda bisa mendapat lebih banyak, itu apa pertimbangannya kemudian tidak dihitung seperti itu? Jadi begini Pak, Bang Akbar. Jadi yang tadi saya sampaikan ada 3 alasan utama tadi. Alasan itu sudah masuk di Perda LPJMD. Namanya Perda itu berarti perintah dari Perda dari DPRD dan itu mewakili rakyat untuk menjual. Kan itu ada di LPJMD. RPJMD itu gubernur bukan kita tapi kan loh, Pak. sudah diputuskan ya, oleh Dewan. Tapi kan itu kan belum dilaksanakan karena saya nggak menjawab Pak.
gitu loh. Iya, Ini kan betul. dijawab, ini Jadi ketika masuk di RPJMD belum ada sikap DPR. belum ada sikap, belum saya jawab, ini masih ada di saya semua. Ini kan Iya. format asli, Pak. Di saya belum ada, saya perintahkan kok. Kenapa tidak ada alasan yang masuk di akal? Sekali lagi saya bukan masalah bela miras loh. Ya. Iya. Tapi ini nggak rasional, ini liquid. Kalau saya serahkan, Pak, misalkan Bapak jual 1 triliun, Pak. Saya ACC jual 1 triliun, tiba-tiba di pasar 4 triliun. Kalau rugi sih nggak ada masalah, Pak. Tapi kalau untung ada kerugian negara loh, Bos. Coba ditampilkan, kita punya data dulu posisi delta itu seperti apa sih di dalam komposisi ini sahamnya, komposisi saham. Ya. San Miguel Malaysia menguasai 58,33%. Ya. Ya, kemudian publik, karena ini perusahaan publik. Betul. Ini Sudah satu masalah TBK, juga. betul, sudah Ya, TBK. ini Ya. Pak Riyadi satu masalah juga. Ya. Tidaklah mudah untuk pelepasan saham, apalagi ada urusannya dengan publik. Kemudian Pemda DKI Jakarta 26,25% alias setara dengan 210 juta lembar saham. Slide berikutnya. Ini adalah 5 besar penyumbang PAD DKI Jakarta 2018-2020. Betul. Pada tahun 2018, PT Delta Jakarta itu menyumbang 54,6 miliar. Betul. Sebuah angka yang sebenarnya tidak terlalu kecil ya, tidak Setuju. kecil, apalagi dalam kondisi seperti ini. Tahun 2019 malah naik menjadi 104 miliar. Iya. Kemudian tahun 2020 ini data terbarunya itu turun menjadi 81,9 miliar. Di kondisi Covid loh ini. Ya, tetapi sebenarnya yang saya mau katakan begini, Pak Riyadi, apa nggak eman-eman melepas sebuah tempat, sebuah perusahaan yang bisa membantu Anda memperkuat neraca keuangan daerah gitu? Saya kira tadi kan alasan itu tadi 3 ya. Saya ingin menambahkan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua bahwa ini saham adalah saham yang sudah dihibah, jadi sudah milik Pemda sebetulnya. Oke. Jadi hak Pemda untuk menjual atau tidak menjual. Nah, itu sudah selesai. Oke. Nah, terkait dengan angka-angka ini kan sebenarnya karena angka-angka statistik ekonomi. Kalau saya membandingkannya tadi dengan kalau ini kita bandingkan kita dapat sekarang 1 triliun, kita bisa bangun 40 sekolahan atau kita bisa bangun 10 rumah sakit. Yang itu juga kalau kita bandingkan, ini kalau 10 tahun yang akan datang 10 rumah sakit nilainya bukan 1 triliun lagi. Sama juga ini nilai 40 sekolahan 40 tahun yang akan datang nilainya bukan 1 triliun lagi. Saya kira sama kalau kita hitung itu. Jadi Pak Ketua, ternyata cara pandangnya eksekutif Beda. dari sisi yang lain. Nah, sekarang saya kembali ke Mas Pras. Anda menolak begitu sangat keras ya? Tentu saja saya paham. Tadi kan Anda sudah mengatakan, oke, hari ini nilainya 26%, 1 triliun. Tiba-tiba ketika dilepas, ternyata itu nilainya 2 triliun, 3 triliun. Kemudian secara hukum juga bisa dipersoalkan gitu kan gitu ya. Itu sebenarnya apa? Apa alasan selain dari Saya koordinasi, Pak. Saya konsultasi dengan orang yang jago-jago main saham. Ini kan pemain pialang-pialang saham sekarang nggak menggodok serendah-rendahnya PT Delta ditekan. Nah, setelah terlepas, naik ke atas. Terus yang mau tanggung jawab saya harus masuk sel. Pak, silakan jual aja, Pak, buat saya. Saya nggak ikut-ikut, nggak ada tanda tangan pulpen hijau ini buat saya. Ini adalah tanda tangan saya selalu pakai ini. Silakan kalau gubernur mau jual. Buat saya nggak menghambat kok, cuma aturan dan mekanisme harus dilewati, Pak. Harus dilewati. Kalau semua perusahaan PT Delta ini liquid, tiba-tiba main jual aja. Kenapa nggak dijual zamannya Foke? Kenapa nggak dijual zamannya Pak Sutioso? Kenapa nggak Pak Ahok? Kenapa nggak Pak Jokowi? Pak Jarot? Kenapa? Mas, kalau masalah Pak, kalau janji politik ini aset negara loh, Pak. Ini aset negara loh, jangan main loh, Pak. Selelainya PT Delta ini dengan memberi empat surat kepada saya dan belum saya jawab. Ini aset negara loh, Pak. Kalau Bapak jual berani tiba-tiba nggak ada masalah hukumnya, oke lah kalau lu jual 5 triliun, Bos. Ayo kita transparan. Nih, listnya segini kan boleh. Kalau pasar lelang kan silakan lelang terbuka. Nih, kita buka segini. Ada yang mau nggak? Pasti ada yang mau, Bos. Menurut Pak Ketua, sebenarnya valuasi asetnya Pemda di PT Delta itu sebenarnya nilainya berapa sekarang? Kita kan nggak mayoritas, Pak. Oke. Kita minoritas, Pak. Ya kan? Kalau kita minoritas seperti ini, kita maunya kita sendiri jual aja. Siapa yang nggak mau, Pak? Ini banyak orang yang mau. Mohon maaf, Pak Riyadi. Juga ada juga yang ke tempat saya coba-coba menyuap. Gue bilang janganlah, Bos, insaf, Bos. Nah, ini menjadi menarik, Pak. Bentar, Pak. Ini menjadi menarik, Pak. Tahu, Ternyata bahwa kemudian ada yang mencoba memanfaatkan kemungkinan itu. Oke ya, namanya juga bisnis. Tapi saya mau kembali ke pertanyaan ini dulu. Ketua DPR Pak Pras ini membawa 4 surat yang ternyata di dalam surat
permohonan Nggak berubah. persetujuan penjualan aset itu tidak diikuti dengan Kajian. semacam kajian. Apa yang terjadi, Pak? Ini sebenarnya tadi akan saya jawab terkait dengan kajian satu, kedua yang terkait dengan mekanisme penjualan. Sebenarnya ada aturan main terkait dengan mekanisme penjualan. Sepanjang mekanisme diikuti, saya kira kita tidak perlu khawatir. Ini akan jadi masalah hukum. Kemudian terkait dengan kajian. Kalau terkait dengan kajian, sebenarnya sudah ada kajiannya, Pak. Jadi tadinya kami berpikir begini, begitu kami mengirimkan surat ini, kami dipanggil oleh Dewan untuk dilakukan pembahasan, baru pada saat pembahasan itu kami tunjukkan ini loh kajiannya, nanti kami paparkan hasil kajiannya. Gitu. Oh begitu. Jadi Jadi nanti kajiannya ada. Sekarang kita udah punya kedua kajian. Satu kajian satu terkait dengan review investasi di PT Delta Jakarta. Oke. Yang kedua kajian terkait dengan rencana divestasi saham di PT Delta Jakarta. Jadi ada kajiannya. Cuman memang belum kami sampaikan ke Dewan karena pertimbangannya apa? Kami nunggu dipanggil dulu oleh Dewan. Nanti pada saat kami dipanggil untuk pembahasan baru kami sampaikan. Dalam kajian, sebelum saya pindah ke Pak Ketua DPR, Ya. dalam kajian Anda itu berapa sebenarnya nilai valuasi aset dari Pemda yang 26% itu? Nah ini kalau terkait dengan nilai, ini kan fluktuatif. Kajian itu dibuat tahun 2018. Dari berapa? Nilainya berapa, Pak? Ya, pada saat nilainya sekitar saham sekitar 6.000 satu lembar saham. Oke. Jadi 6.000 kali 210.700.700 lembar saham. Iya. Kurang lebih sekitar 1,2 triliun. Saat itu ya, karena dibuat tahun 2018. Iya. Kalau sekarang tentunya nilainya lain. Kalau nggak salah saham Delta hari ini sekitar 3.800 sampai 4.000. Ya, dikalikan aja dengan jumlah sahamnya. Usulan ini tahun berapa, Pak Ketua? Ini Usulan penjualan itu kapan ini? Karena kan ternyata hari ini 2021 nih yang baru. 2019. 2018. 2018. Iya. Oke. Kalau begitu Pak, berarti kan sebenarnya memang Pemda itu begitu berniat untuk melepasnya. Betul. Ini ada gebu-gebu aja ini. Ya, makanya saya jadi bertanya juga, aset yang bagus kenapa Pak? Kenapa misalnya tidak tidak memikirkan justru aset yang lain yang tidak liquid itu yang dilepas untuk kemudian mungkin bisa itu mengurangi risiko bagi keuangan daerah gitu. Saya kembali kalau tadi ditanyakan kenapa ini mesti dijual, bahwa ini aset yang liquid, aset yang bagus dari sisi hitung-hitungan kalkulasi ekonomi dan finansial, betul. Tetapi itu tadi ada perintah, satu perintah Perda, kedua perintah pembukaan Undang-Undang Dasar 45, tiga tadi ada hitungan ekonomi, kalkulasi ekonominya. Pak Ketua. Pak, ada BUMD yang saya nyambung nih dengan sahabat saya Pak Akbar. Iya. Banyak BUMD di DKI Jakarta yang nggak produktif Pak. Siap. Kenapa yang produktif? Ini tanda kutip saya kaget ini Pak dikejar. Saya ini dikejar kayak, oh ya untuk kepentingan ini, Pak duit kita masih banyak Pak. Ya. Duit kita masih banyak kok. Kalau semua sistem benar Pak. Ya di DKI, saya kan ketua Banggar Pak. Apakah saya pernah mempersulit Pak Anies Baswedan? Ini nggak salah apa-apa loh Pak. Liquid loh Pak. Dari kita dapat papasan dari zamannya Pak Gubernur Pak Ali Sadikin sampai hari ini itu nggak ada ruginya lihat. Di dalam kondisi COVID aja dia masih posisi dia baik untuk membantu masyarakat. Nah ini nih peruntukan APBD-nya gitu ya, yang kepada di Jakarta nih. Bukannya tadi. Iya, maksud saya ini peruntukan APBD DKI Jakarta ya. Ya. Tadi kan dikatakan kalau misalnya dijual dapat nilai 1 triliun itu bisa membantu ini. Ya sebuah argumentasi yang boleh-boleh saja. Coba tampilkan yang sebelumnya. Nah ini. Seperti ini lihat. 2018 54 miliar sekian. Di 2019 naik sekian. Di dalam kondisi Covid dia masih memberi income ke kita loh. Ini salahnya. Kalau BUMD Pak Riyadi tolong beritahu ke adik saya, saudara Anies Baswedan bos, Siap. ya kasih Siap, tahu sama dia. siap. Berpikirlah ke depan yang lebih visioner lah, ya. Kita di pendidikan aja besar Pak anggarannya, kita kasih Pak, ya kan. Ya, tapi Di kalau kesehatan kita juga jual, kita kasih. Kita langsung dapat penambahan likuiditas sekitar. Iya, tentu saja. Saya nggak setujunya karena permasalahannya angka nilai penjualannya juga nggak masuk di akal, tanda kutip kok. Itu Pak Ketua itu satu hal. Tapi sebenarnya yang saya juga tetap berpikir bahwa kenapa harus ini, ya kan? Kalau ternyata tetap ada desakan untuk itu atau pikiran ke situ, maka kemudian saya masuk pada tahap kedua dari rencana ini. Seharusnya saya tanyakan kepada Pak Anies, bukan kepada Pak Riyadi. Karena kemudian sudah masuk pada wilayah kajian politik kan gitu ya. Tapi tak ada salahnya karena saya sudah berusaha untuk menghubungi sahabat saya Pak Anies, tapi ternyata mengirim Pak Riyadi. Tentu saja saya terima sebagai tuan rumah.
Apakah ini berhubungan dengan janji politik? Tadi Pak Ketua, Mas Pras sudah menyampaikannya. Kalau saya sebagai birokrat yang berada di bawah perintah Pak Gubernur, kami tidak ngurusin urusan politik. Iya, tentu saja. Kami ngurusin urusannya birokrasi. Ini birokrasi karena terkait dengan perda tadi kalau konteksnya ini. Jadi perda sudah mengamanatkan dijual itu di perda LPJMD 2017-2022. Jadi memang itu kan perda itu kan janji-janji politiknya Pak Anies, Pak. Jangan bedain dengan urusan internalnya pemerintah daerah loh. Memang tidak bisa diubah RPJMD. Iya, RPJMD nggak bisa birokrasi kan melihatnya itu sebagai RPJMD bukan sebagai janji politik. Karena kami melihatnya dari ini sudah RPJMD gitu, Pak. Maksud saya kenapa tidak dipikirkan sebuah kreativitas kebijakan dalam kondisi seperti ini? Ya memang risikonya ada, apalagi menghadapi para buzzer-buzzer yang mengatakan ketua DPR membela miras gitu kan. Itu bisa diarahkan ke kemana saja. Tetapi maksud saya kita sebagai pengambil kebijakan publik gitu ya, itu harusnya fokus pada tujuan-tujuan yang sudah kita rencanakan. Saya kembali pada pertanyaan saya. Apa memang RPJMD itu tidak bisa diubah, Pak? Dengan melihat situasi yang terjadi. Ya kalau masalah itu terserah DPRD sebenarnya, karena itu pembahasan RPJMD kan bukan hanya eksekutif saja tapi juga dengan kalau ternyata DPRD sudah setuju gimana? RPJMD itu yang membuat khayalan itu adalah calon gubernur dan wakil gubernur. Ini saya jelaskan. Dilaksanakan atau dilaksanakan itu adalah janji dia. Ini salah satu contoh yang paling mudah. Ya. Tahun 17 sampai 19 tidak ada gejolak-gejolak politik, Pak. Nggak ada COVID. Tiba-tiba di 1 tahun kemudian tiba-tiba harus merubah RPJMD. Baru tadi juga saya baca dari surat Mendagri. Kalau memang nggak terlalu urgent, nggak bisa, Pak. Itu jawaban dari Mendagri. Suratnya ada di kantor. Ya, jadi saya minta tolong sekali lagi, jangan paksakan seperti ini. Tapi kalau ada yang berani, harganya memang mumpuni. Kalau Bapak mengatakan 1 triliun itu bisa ngasih 50 rumah sakit. 40 sekolah, 40 sekolah waktu hebat, Pak. 100-an rumah sakit. Pak hebat itu hebat banget. Hebat 10 rumah sakit, 10 rumah sakit. Tapi pada intinya Pak, kasih kajian saya. Tolong kasih Pak Saudara Gubernur, jangan kasih surat begini, Bos. Ya. Bos, ini kayak RT RW aja, Bos. Dari RT 1 ke RW 8, Bos. Iya, itu tadi pertimbangannya gini, Pak Ketua. Bukan pemerintah daerah, Bos. Ada ada eksekutif, ada legislatif. Iya. Jadi pertimbangannya tadi dengan surat ini eksekutif dipanggil oleh legislatif. Nah, pada saat dipanggil itulah kami membawa kajian gitu. Pak, Bapak, apakah saya sebagai ketua DPRD datang ke tempat saya formal? Enggak, saya terbuka. Ada kepentingan apa terbuka? Kok saya nggak pernah tertutup? Pak Ketua, saya mau tanya, berapa tapi kalau membuat formal sendiri, bukan salah saya, Bos. Ya. Kalau cuma ngasih RT RW ini buat apa ini, Bos? Buat gua. Siap, kalau begitu besok kajian kami siapkan. Kajian ini, terus kajian yang mana kita lihat. Saya konsultasi juga, Pak. Ya. Saya konsultasi dengan aparat hukum, Pak. Nggak mau saya jual, tiba-tiba Anda jual 1 triliun, tiba-tiba di pasar jadi 5 triliun. Kerugian negara, Pak. DKI itu negara, Pak. DKI itu negara, pemerintah daerah itu negara, Pak. Itu aset negara, bukan asetnya Pras atau asetnya Anies. Pak Ketua, oke. Terima kasih penjelasan yang bagus seperti itu. Mau tanya saya, sebenarnya BUMD-nya DKI itu di kacamata DPRD DKI seberapa bagus sih? Seberapa pendidikannya seperti apa? Penilaiannya? Ya, saya rasa positif ya, BUMD DKI positif, Pak. Bagus ya. Tinggal pengelolaannya mereka kan ada juga BUMD yang tidak produktif, ada juga ya. Tapi sekarang udah mulai naik seperti Dharma Jaya tadinya minus, dipegangnya dikelola akhirnya naik. Dia bisa kita menyuntik dana sedikit. Tapi kalau yang namanya PT Delta nggak pernah disuntik dana, Bos. Nggak pernah disuntik dana. Nggak pernah disuntik dana kita, Bos. Liquid bener ya? Liquid betul kok. Berapa jumlah karyawan apa stafnya? Banyak, Pak. Di Kerawang pabriknya besar sekali, Pak. Bagus pabriknya. Para pemirsa Akbar Faisal Unsensor, saya ingin mereview sedikit bahwa sejarah pabrik bir ini banyak yang tidak tahu barangkali. Ya, saya juga akhirnya harus membaca ulang bahwa Delta Jakarta ini berdiri di era Hindia Belanda pada tahun 1932 dengan nama Archipel Brouwerij NV yang kemudian berganti nama menjadi NV The Orange Brouwerij. Masa Belanda ini susah. Pada tahun 1958 atau saat pemerintah Indonesia banyak melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda, perusahaan bir ini ikut diambil alih oleh negara lewat perusahaan negara perindustrian Rakyat Bujana Yasa. Beberapa tahun kemudian perusahaan itu kemudian dialihkan menjadi BUMD milik Pemprov DKI Jakarta di bawah bendera PT Bujaya
Di masa kepemimpinan Gubernur DKI Ali Sadikin, kemudian resmi berganti nama menjadi PT Delta Jakarta pada tahun 1970. Nah, hebatnya ternyata tahun 1984 perusahaan ini resmi melantai di pasar bursa. Pertama di Bursa Efek Jakarta dan juga di Bursa Efek Surabaya yang sekarang sudah bergabung di Bursa Efek Indonesia. Pencatatan menjadi perusahaan terbuka ini dilakukan perseroan untuk mendapatkan dana segar guna melakukan ekspansi bisnis. Barulah pada tahun 1990, raksasa bir asal Filipina, San Miguel, masuk dalam struktur kepemilikan saham Delta Jakarta. Bisnis perusahaan bir ini terus berkembang lantaran permintaan bir terus meningkat di pertengahan tahun 90-an. PT Delta Jakarta membangun fasilitas produksi di Bekasi, Jawa Barat. Merek terlarisnya yakni bir angker. Kita pernah melihatnya semuanya. Kita tadi sudah membahas tentang bagaimana sejarahnya kemudian usulan ini, perusahaan ini mau dijual. Tapi tampaknya kita memang harus membicarakan bahwa ada unsur politis di dalamnya. Tadi Pak Kepala Badan Pembinaan BUMD sudah mengatakan ini karena sudah tercantum dalam RPJMD. Tapi Pak Ketua mengatakan, no, saya tidak akan melepasnya. Saya membaca pernyataan Anda itu. Karena memang liquid. Memandang dari satu sisi yang berbeda. Tapi tanpa sadar kita ternyata membacanya bahwa ada unsur politis di dalamnya, terutama yang mengatakan, oh sudah dijanjikan dulu oleh Pak Gubernur ketika kampanye dulu. Saya ingin membuat pembicaraan kita menjadi lebih membumi, Pak. Pertanyaan saya tadi itu belum dijawab. Ya. Kalau misalnya itu diubah, apakah Pemda DKI Jakarta, Pak Gubernur, Pak Anies Baswedan, itu akan menarik surat itu dan tidak berniat lagi untuk menjualnya? Sepanjang itu masih tercantum di LPJMD, kita sulit. Jadi kalau itu mau diubah, ya LPJMD dulu saya kira direvisi. Karena itu sudah menjadi amanat di LPJMD, Pak. Permintaan eksekutif, Pak Ketua. Pak, saya tanya RPJMD itu apa sih singkatannya, Pak? Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Ya. Tahun 2017-2022. Ya, itu kan janji dia, Pak. Janji semua kan belum tentu janji itu Bapak aset liquid loh, Pak. Ya, tapi RPJMD itu kan sudah ditetapkan oleh mengatakan bahwa RPJMD itu bisa merubah aset yang sudah ada. Sebelum ada Pak Anies maju sebagai gubernur dan wakil gubernur di Pilkada, ini aset sudah ada loh, Pak. Betul. Ya, tapi kenapa kok saya mengatakan selama saya jadi ketua DPRD saya tidak akan menjual aset ini? Karena apa? Saya dikasih kertas cuma RT RW terus, Pak. Ini apa ini mau jual? Dasarnya apa? Kan harus ada kajian, Pak. Saya ketua DPRD jelek-jelekin 2 periode loh, Pak. Tapi dijanjiin katanya akan diberikan. Ya, sekarang janjiin. Pertanyaannya kalau memang itu rasional penjualan ya, Pak. Ya. Tak kasih, Pak. Tapi kalau hanya 1 triliun, Pak, kita terbuka dah, Pak. Iya, saya ini yang datengin orang banyak, Bos. Iya, untuk menjual ini, Bos. Itu aja. Sudah didatengin. Banyak, Pak. Saya nggak mau ngomong lah orangnya, Pak. Saya nggak bukan apa. Ini kepentingan masyarakat, bukan masyarakat. Ini kepentingan pemerintah daerah. Mas Pras, Anda tidak takut risiko dianggap dihajar oleh buzzer, dianggap wah inilah orang yang mau melegalkan miras di Jakarta? Oh, enggak, Pak. Saya nggak takut. Ini saya sekali lagi ada 4 surat ini, Pak. Dasarnya apa ini? Saya cuma dikasih surat kayak gini, terus saya iyakan. Pada saat saya tidak ada proteksi bahwa PT Delta ini kajiannya belum ada, saya nggak akan memberi, Pak. Sikap fraksi-fraksi di DPRD gimana? Wah, pelangi, Bos. Pelangi, Bos. Yang setuju dan tidak setuju? Belum ada ini masalah PT Delta. Belum ada. Belum ada. Karena juga ada, ya nggak tahu komentar mereka, tapi yang saya rasa di media juga nggak ada. Karena kelihatannya memang Pak Gubernur itu agak serius memang menjualnya. Bayangin, dari tahun 2018 sudah ada usulan itu, 19 dan sekarang ya, 2020 bahkan kemarin itu ada surat. Ada 2021. Berarti memang ada niat yang besar. Kalau ternyata selain hitung-hitungan ekonomi tadi itu, Pak Ketua, kalau ternyata kemudian argumentasinya Pak Anies mengatakan, ya, saya sudah berjanji pada masyarakat Jakarta dan saya ingin agar kemudian tak ada lagi warga Jakarta yang meminum miras. Ya. Apa komentar? Ya, semua yang ada di Jakarta, Pak, klub-klub tutup semua, Pak, minuman di Jakarta. Karena apa? Ini pendapatan kita, sekali lagi ini masalah liquid perusahaan. Ada yang nggak liquid aja lu pertahankan.
Ini kan dampaknya karena Perpresnya Presiden mengatakan bahwa tidak ada lagi investasi mengenai miras. Lampiran 3 dicopot. Lu jangan tumpangin ini dengan Perpresnya Presiden lain, bos. PT Delta Bir Bintang udah ada sebelum Perpres itu yang ada kemarin dicanangkan oleh Pak Presiden. Kita rasional aja lah Pak, ya. Kasih kajian saya, kasih ke orang. Saya tidak melarang, tapi kalau PT Delta ini dimain akal-akalan, saya akan berhadapan dengan siapapun loh, saya lawan. Jadi kalau kajian kami siapkan, karena kajian itu sudah dibuat di tahun 2018. Tentunya nanti perlu ada direview ya, mungkin aja kita review ya kajiannya. Tapi yang pasti di 2018 kajian sudah ada. Enggak, maksud saya gini Pak, itu oke kajiannya. Tapi kan tadi ada yang berpendar dari diskusi kita bahwa ini barang bagus. Iya. Ya kan? Kalau ternyata itu membantu warga Jakarta untuk memperbaiki fasilitas kota, ya kan? Betul. Memperbaiki kualitas masyarakat Jakarta. Notabene sekarang ini susah loh uang Pak sekarang ini, apalagi pandemi kan. Betul. Apakah akan tetap usulan itu akan tetap diajukan ke DPR? Justru kami melihatnya kalau kita jual sekarang kita dapetin dana fresh yang bisa untuk membangun fasilitas publik yang lebih banyak. Berarti yang memang kalau ini dibangun ke depan belum tentu kita bisa itu. Berarti memang akan dijual Pak. Ya namanya saya bisnis. jual. Kalau nggak ada kajiannya saya nggak ikut-ikut, saya nggak mau. Pulpen hijau saya nggak mau mutar tangan bos. Silakan ini diskresi. Ini kan proaktif. Bos, masalah Jakarta bos, itu ada 2 masalah yang harus kita pikirkan. Masalah macet dan masalah banjir. Sampai hari ini apakah fokus itu Bapendanya? Mau berpikiran hayalan bos, semua mau dipegang. Oh saya perlu becak, saya perlu bus, saya perlu bajai, saya perlu apa. Padahal kepentingannya mau becak, mau bus. Apa kejadiannya? Nggak kepegang semua Pak. Apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintahan yang sekarang ini gitu loh. Saya bilang dengan Pak Anies pada saat pertarungan pilkada, saya ketua tim kampanye kok. Selesai saya bilang, Pak Anies, yang baik teruskan. Ya. Ayo yang kurang baik ayo kita kerja bareng. Apa yang terjadi? Enggak bos, mana bos? Apa yang ingin Anda katakan? Yang ingin saya katakan sekarang fokuslah ini anggaran jangan kemana-mana. Masih cukup kok buat bangun rumah sakit, saya kasih anggaran besar kok. Apa saya pernah menolak? Tidak, tapi rasionalisasi saya kena ini emang harus bayar ini, harus bayar ini. Terus juga jangan ada oknum daripada ASN di pihak Pak Anies itu oknum nakal di situ. Pak kalau Jakarta di DKI Jakarta kalau nyopet nggak 2 miliar bos. Oh ya? Banyak sekali bos. Di sektor mana saja? Wah banyak Pak, seluruhan. Tapi kan kita harus bekerja sama yang baik Pak. Ayo jangan terjadi kebocoran. Itu kan ada KPK RI, ada TGUPP. Sekarang bagaimana mereka mau kerja? Ya, komandannya dia kan bukan gubernur sebetulnya, sekda bos. Kalau gubernur kan jabatan politik, saya jabatan politik. Kalau baik-baik Pak Gubernur dapat jabatan. Mas Pras, karena secara hitung-hitungan atau pertimbangan ekonomi tadi kelihatannya Anda berjalan pada 2 sisi yang berbeda dengan Pemda dan kelihatannya akan tetap berkeras, maka saya sedikit akan masuk pada wilayah politiknya. Kalau kemudian ternyata fraksi-fraksi yang mayoritas akan milih untuk bersama dengan Pak Gubernur, apa sikap Anda sebagai ketua? Ya saya kan punya bisa saya berbeda pendapat Pak. Silakan aja lo putusin. Gubernur punya diskresi kok. Di zaman pemerintahan sebelumnya juga ada begitu diskresi dengan dia sendiri. Boleh dilakukan itu? Silakan aja dilakukan. Tapi kan saya nggak ikut-ikut Pak. Tapi saya juga konsultasi Pak kepada BPK, kepada BPKP, kepada OJK, kepada Kejaksaan, kepada KPK, kepada Bareskrim. Saya akan datang Pak. Saya minta nih situasi PT Delta seperti ini. Boleh nggak saya jual? Kalau rugi sih Pak, gue nggak masuk sel bos. Tapi kalau untung gue masuk sel. Gue nih muda keluar masuk penjara bos. Nggak mau masuk penjara lagi dikasih jabatan yang alhamdulillah oleh Gusti Allah dan Ibu Ketua Umum saya. Salah satu alasan kami mendiskusikan ini dan mengajak bapak-bapak yang terhormat ini adalah kami ingin melihat dan belajar sekaligus barangkali menginfluence daerah lain. Bagaimana sih mengelola aset-aset daerah itu? Saya jujur menikmati perdebatan antara eksekutif dan legislatif di Jakarta ya. Ya kan, karena menurut saya itu adalah proses pembelajaran. Jangan sampai kemudian seperti di daerah lain, bupatinya gubernur mau apa itu ikut semua sotonya kan nggak bagus kan seperti itu kan. Nah, menurut saya ini adalah proses-proses yang kami biasakan di sini. Cuman itu tadi, pada akhirnya kan harus ada keputusan. Tadi saya sudah bertanya pada Pak Ketua, kalau ternyata dia kalah secara voting misalnya dengan fraksi-fraksi yang lain, maka bagaimana? Tadi sudah ada sikapnya.
Sementara di sisi Pemda sendiri kelihatannya tadi saya sudah katakan secara apa namanya itu simultan itu 2018, 2019, 2020 tetap akan menjualnya dengan argumen juga yang sudah kita dengarkan. Lah terus kalau kemudian begitu terus ujungnya di mana kira-kira Pak Riyadi dulu, Pak Riyadi dulu. Saya kira karena ini surat sudah disampaikan ke Dewan, ini keputusan di Dewan. Ya Dewan itu kan saya kira ada mekanisme. Kita ikuti hormati mekanisme yang ada di Dewan. Satu itu. Kemudian tadi yang terkait anggaran saya akan sedikit nambahkan. Anggaran betul memang sudah ada banyak Pak di masing-masing bidang. Tetapi kan sekarang kita tahu lah ini kan bukan rahasia umum bahwa APBD kan terkontraksi. Ya. Jadi Semua daerah merasakannya Pak, negara pun merasakannya. merasakan. Jadi dengan penjualan ini siapa tahu akan lebih membantu supaya APBD kita bisa lebih fleksibel gitu kan. Saya kira nggak masalah. Oh gitu. Tapi terkait dengan mekanisme penjualan, ya, sekali lagi terkait dengan mekanisme di Dewan itu kewenangan Dewan. Kami tidak bisa mencampuri tentunya. Mas Pras, saya kok tiba-tiba tergelitik. Saya mencoba untuk menahan diri tidak bertanya. Tapi kan saya tiba-tiba tergelitik. Anda tadi mengatakan sudah banyak loh yang mendekati saya. Iya. Banyak menggebu-gebu saya dikejar surat ini, dikejar surat itu. Banyak, Pak. Apa permintaan mereka? Ya permintaan Tentu saja, ya, bro, you kan udah, tidak bro. pernah menjawab kalau saya tanya dari siapa gitu kan. Ya. Tapi apa tawaran mereka? Udah apa? jualan. Ya nggak, intinya gini, bawah gue goreng dulu, ntar pas atas meledak, pung. Ya lu dapat rezeki dari situ. Gue nggak mikirin, gue masih tegak lurus, Bos. Iya, iya. Gue tegak lurus kayak Monas, Bos. Jangan lu jual hanya 1 triliun atau 2 triliun, tiba-tiba ada perjanjian di bawah meja ini, gue ambil 4 triliun misalkan. Atau digoreng di pasar saham. Ya kan? Tung naik. Nah, mulai BPK mengawali, oh ini ada kerugian negara. Bapak jangan sampai mengatakan bahwa Pemda itu bukan negara loh. Oh iya. Pemda itu adalah bagian dari pemerintah pusat. Kaki tangannya ke bawah, Pak. Tegak lurus, Pak. Gitu loh. Coba Bapak koordinasi dengan Kementerian Keuangan lah. Karena yang beliau yang ngasih, adapun hibah itu udah full secara ini. Mana suratnya? Nah, ini menarik nih. Ya Pak mana Riyadi. suratnya? Ini apakah Gitu. Pemda DKI Jakarta sebelum mengajukan usulan itu sudah mencoba berkomunikasi dengan Menteri Keuangan menyangkut soal itu? Karena itu bukan harta tiba-tiba menjadi hartanya Pemda, ada sejarahnya ternyata. Ada sejarahnya. Ya, betul, tapi secara regulasi ini sudah menjadi haknya Pemda karena itu sudah Oh, diubah. hak tentu saja iya. Silakan. Tapi kan ada sejarahnya. Kalau tiba-tiba Ibu Sri Mulyani mengatakan, ini bukan ujuk-ujuk kalian punya loh, meskipun memang sudah milik Pemda gitu. Kasih pandangan ke saya, belajarlah. Jadi gini, di Undang-Undang 17 2003 memang di sana ada diatur terkait dengan mekanisme penjualan saham ya. Di pasal 24 ayat 6. Jadi untuk menjual ini memang harus ada persetujuan DPRD. Jadi perusahaan daerah yang sahamnya atau modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki daerah, kalau mau menjual sahamnya itu harus melalui persetujuan DPRD. Jadi memang itu jelas. Tetapi secara kepemilikan dari sisi aspek legal, kita lihat di akta notarisnya segala macam, itu kita sudah nggak ada hubungan karena itu sudah dihibahkan. Saya tidak terlalu yakin Bapak mau menjawab pertanyaan saya, tetapi karena Bapak bukan Anies Baswedan, tapi kira-kira saja Ya. sikapnya kepada DPRD seperti ini dengan berbagai pertimbangan, apakah kemungkinan Pak Anies akan menggunakan diskresinya? Dengan melihat bagaimana intensnya beliau meminta DPR untuk. Saya kira yang bisa jawab itu Pak Anies sendiri, bukan saya. Oke. Pak Ketua. Udah, dia anak murid, Bos. Ini pemimpin, Bos. Iya. Tentu saja ya. Anies Baswedan nomor 1, saya nomor 1. Iya, tentu saja ya. Kalau itu saya paham. Maksud saya begini, kita kan beliau pasti nggak bisa jawab lah. Iya. Ntar besok PAW, Bos. Karena kan kalau saya memang mengundang pemirsa, saya mengundang sahabat saya Pak Pras untuk menjelaskan ini karena jujur saja saya tertarik dengan sikapnya. Saya bisa memahami apa penyikapan itu. Cuman kalau cuma satu arah saja, nantinya akan dianggap oleh pemirsa Akbar Faisal Tensor bahwa tidak cukup itu berimbang datanya. Makanya saya undang Pak Riyadi atas nama Pak Gubernur. Tidak apa-apa, Mas Pras. Saya mau masuk pada sedikit, kita masih punya waktu beberapa menit. Kalau menurut Anda sebenarnya apa yang ingin dicapai Pak Anies dari sini? Karena Anda sudah mengatakan dari sisi ekonomi gugur apa argumentasi beliau untuk melepaskan saham itu? Ya ini karena janji politiknya beliau. Di RPJMD itu mengatakan untuk dijual saham Delta ini. Oke. Nah pertanyaannya saya balik kepada Pak Anies Baswedan. Sebelum beliau menjadi gubernur, PT Delta ada atau enggak, Pak? Sudah ada. Nah itu dia, Pak. Kan nggak bisa menjadi satu patokan dia ini. Kenapa Pak zaman gubernur-gubernur sebelumnya nggak dijual itu barang? Tapi kalau itu ada catatannya Pak Ketua. Jadi
kami punya data historis juga bahwa sebetulnya dulu pernah diusahakan untuk dijual ketika era DPRD anggota paling banyaknya dari PKS. Itu kalau nggak salah 2004 2009. Pak di DKI Pak di DPRD Dewan malah itu. di DPRD bukan PKS Pak yang punya Nggak, maksud fraksi. saya, ini maksudnya- Jangan menyebut itu. Jadi Inisiatif bicara itu pernah ada logika gitu. Pak. Jangan logika, jangan bicara fraksi Pak ya. Bicara logika, jangan menyebut nama fraksi. Tapi kalau kita mengikuti situ, Ya. di mana kebinekaan Pak? Nggak, maksud saya gini, inisiatif ini pernah ada gitu loh. Jadi saya ingin menjelaskan terkait dengan feedback alasannya. Waktu itu alasannya PKS mengajukan usulan itu apa? Semata karena saya nggak itu tahu. apa namanya itu miras itu memabukkan dan segala macam. Saya nggak tahu. Tapi oke. seingat saya ini dulu pernah Haus gua diusahakan jadi gitu. Dulu pernah diupayakan untuk dijual. Oke. Jadi bukan kali ini aja maksud saya. Hmm. Bukan kali ini aja usaha untuk menjual saham ini. Oke. Pertanyaan terakhir, Mas Pras. Apakah Anda berpikir untuk apa namanya itu membuat sebuah pernyataan atau surat kepada gubernur untuk menghentikan apa namanya itu ide ini dengan Anda melihat meskipun tadi akan dikirimkan Pemikiran Pak Gubernur dari PJBD saya sepakat ya. Tapi pas saat penjualan nggak rasional saya nggak sepakat Pak. Ini liquid tuh bos. Pak Ketua, mereka butuh uang loh ternyata ini. Pemda butuh uang untuk membangun sekolah, rumah sakit gitu. Pak, makanya di RPJMD Pak Gubernur tuh fokus dengan penganggaran masalah para SKPD yang ada. Kalau bicara macet dan banjir, implementasinya kan besar Pak. Udah nggak kemana-mana. Ini kan kemana-mana Pak. Semua dikasih dia permintaan. Beliau kan yang minta Pak. Untuk apa? Dan kepentingan apa? Apalagi sekarang anggaran kita ke COVID semua kan. Tapi kan sekarang sudah mulai membaik. Saya juga melihat senang ini keluar dari segmen inilah. Masuk RSUD Pak, yang kena COVID keleleran di situ. Bagaimana ekonomi di Indonesia, di Jakarta? Hancur. Saya bilang Pak Gubernur, vaksin sudah beli. Buat APD dan bansos sudah ada. Sisanya masukin Pak. Hotel-hotel yang buat naikin ekonomi yang ada. Nah, gitu. pertanyaannya tadi sebenarnya itu gini, Mas Pras. Pemda ini membutuhkan uang. Masih banyak bos duitnya Nah, bos. saya akhirnya harus menanyakan satu hal. Sebagai pertanyaan pamungkas kepada Ketua DPRD, sahabat saya Pak Presiden. Sebenarnya menurut Anda, seberapa bagus kemampuan Pemda DKI untuk menggali potensi pendapatan agar kemudian PAD-nya Jakarta itu lebih besar dari hari ini? Hari ini Pak, PSBB diperpanjang lagi sampai 22 Maret. 22 Maret. Tapi setelah itu nggak ada. Sekarang yang besar dari kita apa? Pajak kendaraan bermotor. Lebih besar apa? PB1 dari hiburan. Hiburan semua mati. Pajak kendaraan masih ada. Nah yang lain yang pendiri-pendiri ini yang bisa mendapatkan pemasukan, dispendanya dong. Diskresi dia yang saat ini hotel-hotel semua udah mati semua Pak. Ya, itu yang saya maksud itu kan tadi. pemasukan Pak. Nah, Mas Pras, maksud saya tadi begini. Itu dalam kondisi COVID. Dalam kondisi normal, sebenarnya itu berapa sih hitungannya DPRD dan juga Pemda? Kalau dioptimalkan seluruh sumber-sumber yang ada, itu berapa sih sebenarnya pendapatan PAD kita itu? Kalau sekarang kan sudah 87 sekian Pak ya. Ya, ada tolong ditampilin. Saya bukan membeda-bedakan pemerintahan sekarang dengan pemerintahan yang sebelumnya. Kalau pemerintahan sebelumnya dulu, bedanya Pak, dia nggak membebani APBD, tetapi dia melihat banyak sekali ya di luar ini yang dulu lari ke oknum diberesin. Akhirnya kita punyalah itu namanya jembatan Semanggi, kita punyalah itu pedestrian. Itu duit dari mana? Denda KLB. Dari denda KLB ini ada Pak perusahaan A, B, C, D. Untuk kepentingan apa? Silakan ngambil di situ. Dibuat pergub oleh pemerintahan sebelumnya, betul Pak ya? Pergub itu nggak bisa dikeluarkan Pak. Tapi kepentingan apa? Misalkan buat apa? Trotoar di sana. Ambil dari situ PT itu tuh, bayar. Jangan juga pengusaha pengembang di pantatnya dikasih senang-senang juga bos. Nah, Ya nggak. Sekarang memang waktunya dia harus apa? Pergub ini harus dilakukan oleh dia. Bayar dulu di sana. Bayar di sini. Nah disinilah ketegasan pemimpin. ya makanya saya tanya tadi, Mas. Masih banyak. Berapa sebenarnya kalau seluruh potensi itu digali dengan optimal oleh Pemda, dalam hal ini dalam pimpinan gubernur, berapa kira-kira yang bisa didapatkan untuk PAD itu tadi? Kan cuma 80 berapa? 87 triliun ya? Kan 87 triliun anunya PAD-nya DKI Jakarta ya. Kira-kira kalau digali itu berapa anunya? Kalau dimaksimalkan Pak, kita sebetulnya kayak kemarin reklamasi ya. Reklamasi itu besar sekali loh Pak. Pendapatan kita. Bisa di atas 100? Bisa bos. Kita mendapatkan itu ya. Itu yang dibilang oleh pemerintahan sebelumnya kontribusi 15%. Mereklamasi.
Ya, pemikiran pada saat pemerintahan sebelumnya, saya nggak menyebut nama ya, itu pesisir pulau itu reklamasi, masyarakatnya dimasukkan ke tengah, bergerak ekonomi. Ini jalan, Pak. Tapi kalau permasalahan istilahnya undang-undangnya ini nggak ada satu ketegasan, ya bagaimana mau mendapatkan pendapatan, Pak? Apa persoalan Pemda sebenarnya untuk mau mengoptimalkan, Pak? Untuk mengoptimalkan Pendapatan pendapatan. PAD itu selama ini. Ini Jakarta kota besar, Ya, Pak. Penduduknya itu sekitar berapa? 14 juta siang hari, malam berapa, Pak, gitu ya? 19. Ya, itu luar biasa sekali sebenarnya. Menurut Bapak, yang 80 sekian triliun itu apakah itu sudah optimal atau bagaimana? Dan kalau memang ternyata belum optimal, apa masalahnya? Saya kira ini sebenarnya bukan bidang saya, jadi saya tidak terlalu relevan untuk bisa jawab pertanyaan Oke, ini. oke. Jadi kalau masalah pendapatan saya kira itu sudah pembahasan dengan Dewan, sudah ini juga, kajiannya juga mendalam. Saya kira angka yang sudah ditampilkan saya kira itu adalah data yang optimal yang bisa dicapai, saya kira itu. Pak Pras, closing statement menyangkut soal ini. Ya, semoga Pak Anies mau menjual berpikir, bukan masalah agama halal atau haram, tetapi kasih rasionalisasi ke saya. Saya juga nggak mau setelah saya pensiun dari Ketua DPRD, Pak, saya diperiksa, Pak. Diketik, Pak. Di nisan saya meninggal diketik, di BAP, Pak, saya nggak mau. Sama kita Ayo juga duduk mau, Pak. duduk bareng yang mana? Iya, Kalau iya. saya dikasih kertas cuma selembar ini lagi, Pak, ya, ini urusan RT RW nih, Bos. Ya, saya nggak mau itu. Kasih penjelasan, informal kan bisa. Saya adalah ketua DPRD yang sangat terbuka di kantor. Siapapun datang silakan. Tidak ada saya batasan-batasan siapa si A, si B, si C, nggak ada. Ayo masuk ngomong diskusi. Dan Pak Riyadi sering lah ikut ke ruangan saya. Saya nggak pernah sepi, Pak. Nggak pernah sepi lah ke ruang kerja saya. Selalu ramai dengan teman-teman diskusi. Jadi disitulah. Saya sih pinter-pinter juga enggak, Pak. Bodoh-bodoh juga enggak, Pak. Tapi saya ketua DPRD 2 kali, Pak. Jadi nggak bisa diakalin saya, Pak. Ya, terima kasih. Baik, Ya. kita menikmati bagaimana Pemda dalam hal ini eksekutif dan legislatif bernegosiasi, mempertemukan segala kepentingan agar kemudian masyarakat Jakarta terlayani. Kita tentu saja berharap juga daerah-daerah lain melakukan hal yang sama. Dan dengan itulah kemudian penguatan civil society, pelibatan publik menjadi optimal. Tujuannya kemana? Agar kemudian pelayanan kepada warga kota dalam hal ini yang kita bicarakan warga Jakarta menjadi optimal. Mas Pras, terima kasih ya. Ketua DPR sahabat saya, Pak Riyadi. Terima kasih. Juga. Terima kasih. Salam untuk Mas Anies Baswedan. Insya Allah. Sudah lama saya tidak bercengkrama dengan beliau, sahabat saya. Para penonton Akbar Faisal Sensor, kita akan bertemu kembali pada momen dan tema-tema yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.